欢迎收看和佳琪说说话，我是李佳琪，请来听。今年10月1号，印尼法律人权部颁布了2020年第26号关于新冠疫情外籍人士入境印尼的相关规定。有了这个新的规定以后，观众朋友们可能有很多疑问：我们是不是已经可以随时来到印尼呢？来印尼要办理什么样的入境手续？我们今天已经到了印尼驻华大使馆移民处服务厅。我们今天的嘉宾跟我们详细的介绍一下怎么看印尼的最新移民政策。我们欢迎印尼驻华大使馆移民处参赞助理艾勒先生。Bapak Asi, terima kasih banyak berkenan hadir di acara Adelia Menyapa. Ini sejak dikeluarkannya peraturan terbaru 1 Oktober tentang imigrasi di Indonesia, itu banyak yang bertanya kepada kita, peraturan seperti apa lagi ini? Sebenarnya saya ingin tanya dulu, sebelum diterapkan peraturan 26/2020 ini, peraturan mana yang berlaku di Indonesia? Terima kasih Mbak Adel sudah mengundang saya ke acara Adelia Menyapa. Jadi sebelum peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 26 tahun 2020 ini berlaku, itu ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020. Peraturan itu tentang pelarangan sementara orang asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi secara garis besar, peraturan itu mengatur tentang pelarangan orang asing untuk singgah atau transit dan untuk datang ke Indonesia. Tentu ada beberapa pengecualian orang asing apa saja yang boleh masuk. Terus kemudian yang kedua, peraturan tersebut juga mengatur tentang pemberian izin tinggal keadaan tertentu atau ITKT kepada orang asing di Indonesia. Kalau di Permenkumham sebelumnya itu mengatur tentang pelarangan sementara bagi orang asing, apakah di aturan yang saat ini nomor 26 tahun 2020 orang asing sudah bebas masuk ke Indonesia, Bapak? Jadi untuk Permenkumham nomor 26 tahun 2020 ini mengatur tentang visa dan izin tinggal pada era kenormalan baru. Jadi memang karena sekarang Indonesia mungkin juga dunia juga sudah masuk new normal, jadi dirasa perlu untuk membuat aturan baru untuk mengakomodir itu. Nah, jadi yang diatur dalam Permenkumham nomor 26 tahun 2020 ini adalah salah satunya adalah yang pertama itu penerapan e-visa. Jadi dengan adanya e-visa diharapkan tidak ada tatap muka antara petugas dengan pemohon visa. Yang kedua adalah pengembalian status ITKT. Jadi ITKT yang dulu sudah diberikan di Permenkumham yang lama itu akan dicabut dan mengembalikan statusnya sesuai dengan izin tinggal yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lebih lanjut juga, Permenkumham ini sebenarnya adalah salah satu jawaban dari TCA antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok yang sebenarnya sudah berlaku sejak tanggal 25 Agustus dan semua isi dari TCA sudah dituangkan dalam Permenkumham ini. Berarti bukan semua warga negara asing ya Pak yang boleh masuk ke Indonesia berdasarkan peraturan ini. Lalu orang seperti apa Pak yang di lingkup peraturan ini yang diizinkan untuk masuk ke Indonesia? Tentunya kalau misalkan untuk orang asing yang boleh masuk itu adalah orang asing yang punya visa dan izin tinggal yang masih berlaku dan valid. Nah, itu visa dan izin tinggal seperti apa yang boleh masuk? Yang pertama itu adalah orang asing pemegang visa dinas, pemegang visa diplomatik, lalu pemegang visa tinggal terbatas, pemegang visa kunjungan. Untuk izin tinggalnya dia pemegang izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Lalu juga untuk kru alat angkut. Yang terakhir adalah pemegang EBTC atau EPEC Business Travel Card. Tadi Bapak sempat sebutkan pemegang visa kunjungan bisa masuk ke Indonesia. Itu apakah artinya untuk wisatawan Bapak itu bisa juga berkunjung ke Indonesia? Karena sudah banyak sekali nih yang pengen berkunjung ke Bali, dan Bali juga sepertinya sudah mempersiapkan diri untuk membuka untuk wisatawan asing. Jadi begini Mbak ya, memang banyak sekali pertanyaan kita terkait masalah visa untuk wisatawan. Karena mungkin memang sepertinya warga negara Tiongkok, pemerintah Tiongkok sudah pengen banget untuk berkunjung untuk datang berkunjung ke Bali. Cuma memang berdasarkan Permenkumham ini hanya beberapa orang yang bisa diberikan visa kunjungan. Yang pertama itu adalah orang asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan pekerjaan darurat dan mendesak. Yang kedua adalah orang asing yang datang ke Indonesia untuk perjanjian jual beli atau membeli barang. Yang ketiga orang asing yang datang ke Indonesia untuk uji coba keahlian. Yang keempat orang asing yang datang ke Indonesia untuk pembicaraan bisnis.
Yang kelima adalah tenaga medis atau pangan. Lalu yang terakhir adalah orang asing datang ke Indonesia untuk bergabung dengan alat angkutnya. Jadi untuk sementara ini saya rasa untuk wisatawan belum bisa datang ke Indonesia. Karena lebih lanjut juga pemerintah masih menghentikan sementara fasilitas visa on arrival dan fasilitas visa kunjungan. Begitu Mbak. Berarti ada kategorinya juga ya Pak untuk pemegang visa kunjungan. Nah kalau misalnya untuk visa tinggal terbatas Bapak, itu apakah yang bekerja saja di Indonesia yang bisa mendapatkan visa ini? Jadi untuk visa tinggal terbatas, di Permen Kumham ini disebutkan bahwa ada dua kategori besar yang bisa diberikan vitas atau visa tinggal terbatas. Yang pertama adalah vitas untuk bekerja, yang kedua adalah vitas untuk tidak bekerja. Nah kalau untuk tidak bekerja itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah vitas yang diberikan kepada peranan modal asing atau PMA. Yang kedua adalah vitas yang diberikan kepada penyatuan keluarga. Jadi misalkan ada teman-teman dari Tiongkok di sini yang mempunyai istri atau suami warga negara Indonesia, itu bisa untuk apply vitas ini. Lalu yang terakhir adalah vitas untuk turis lanjut usia mancanegara. Nah kalau ada warga negara asing atau warga negara Tiongkok Bapak yang mau mengajukan visa seperti yang Bapak sebutkan tadi, prosedur seperti apa yang harus dilakukan Pak? Jadi yang paling utama Mbak, yang pertama adalah dia harus memiliki penjamin Indonesia. Jadi ini sejalan juga dengan TCA antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, bahwa semua orang asing yang datang ke Tiongkok atau ke Indonesia itu wajib memiliki penjamin. Jadi yang kemudian penjamin tersebut dia bisa apply secara online melalui website kita visa-online.imigrasi.go.id. Silahkan melalui tahapan semua di situ. Ada beberapa syarat yang harus dilampirkan, antara lain yang pertama itu dia harus melampirkan health certificate atau hasil tes PCR yang menyatakan bahwa orang tersebut bebas dari COVID. Yang kedua adalah surat pernyataan bahwa dia bersedia untuk dikarantina secara mandiri di bawah pengawasan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah surat pernyataan bahwa apabila orang tersebut ketika datang ke Indonesia, tiba di Indonesia, tiba di bandara, di tempat pemeriksaan imigrasi atau di pelabuhan laut, dia ternyata dinyatakan positif COVID, dia bersedia untuk melakukan perawatan dengan biaya sendiri. Lalu yang terakhir adalah dia memiliki asuransi yang mengcover biaya perawatan jika dia terdampak COVID di Indonesia. Tapi untuk syarat terakhir ini, jika dia tidak punya asuransi, tidak apa-apa, dia cukup melampirkan surat pernyataan bahwa dia bersedia untuk membayar dengan biaya sendiri perawatan jika dia terdampak COVID selama berada di Indonesia. Lalu ada juga persyaratan bahwa tadi saya sebutkan semua orang asing wajib memiliki penjamin kan. Nah penjamin tersebut juga wajib melampirkan bukti kepemilikan dana sebesar 10.000 US dollar atau ekuivalen untuk keperluan selama orang tersebut berada di Indonesia. Tapi untuk persiapan dana ini itu dihapuskan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia sebagai tenaga bantuan medis atau pangan dan kru alat angkut. Begitu. Jadi kalaupun sudah dibuka bordernya, tapi upaya pencegahan COVID-19-nya tetap berjalan ya Pak ya? Betul, jadi memang terpaksa ada beberapa persyaratan termasuk juga untuk prosedur-prosedur kesehatan itu harus dilalui semuanya. Lalu setelah permohonan visanya disetujui, si pemohon bisa langsung datang ke KBRI Beijing untuk mengambil visanya, seperti itu ya Pak? Dahulu begitu Mbak, jadi sebelum peraturan ini berlaku itu begitu. Memang orang asing tersebut harus datang ke KBRI atau ke perwakilan luar negeri untuk mengambil visanya, lalu ditempel di paspornya. Tapi peraturan ini ada fitur baru di peraturan ini. Itu adalah berlakunya e-visa. Elektronik visa. Betul, elektronik visa. Jadi e-visa ini setelah persetujuan permohonan disetujui itu akan dikirimkan melalui email. Jadi e-visa akan dikirimkan melalui email kepada penjamin dan kepada orang asing yang bersangkutan. Nanti setelah diterima e-visa tersebut dapat di-print, lalu print bisa dibawa untuk masuk ke Indonesia. Tanpa stiker lagi ya Pak? Tanpa stiker, jadi langsung begitu terima e-visa, langsung masuk ke Indonesia bisa. Tanpa harus datang lagi ke perwakilan lain, perwakilan kita di luar negeri, KBRI Beijing atau ke perwakilan lain. Lalu kemudian juga ada fitur baru lagi, jadi orang asing yang ada di Indonesia itu bisa apply visa baru tanpa harus ke luar negeri, tanpa harus mengambil visa di perwakilan kita di luar negeri. Itu bisa melalui website kita, visa-online.imigrasi.go.id. Nanti setelah dia menerima visa baru, itu bisa langsung digunakan sebagai izin tinggal. Oh, transformasi digital ya Pak? Betul. Untuk mengurangi kontak langsung pencegahan COVID-19. Betul sekali. Nah, kalau untuk warga negara asing atau warga negara Tiongkok yang
sudah memiliki izin tinggal tetap, izin tinggal terbatas, atau izin masuk kembali tapi sudah habis masa berlakunya, Bapak, apakah diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia? Nah, saya rasa ini penting ya, harus digarisbawahi juga. Memang di peraturan kita yang lama, di Permenkumham nomor 11 tahun 2020, itu memang diperbolehkan orang asing pemegang kitas, kitab atau IMK yang sudah habis masa berlakunya, itu boleh untuk masuk ke Indonesia, karena memang waktu itu penerbangan untuk dari atau ke Indonesia itu kan masih sedikit. Cuma karena sekarang kita sudah masuk new normal, jadi kembalikan lagi statusnya. Jadi orang asing pemegang kitas, kitab atau IMK yang sudah habis masa berlakunya wajib apply visa baru untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi tanpa visa yang baru, orang asing tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Lalu kemudian untuk orang asing juga yang sudah pernah memiliki visa Indonesia tapi belum sempat digunakan, itu di peraturan yang lama boleh masuk. Tapi di peraturan yang baru ini tetap tidak boleh. Jadi kalau misalkan dia sudah memiliki visa, tidak sempat digunakan, dia harus apply juga visa yang baru. Kemudian yang terakhir juga orang asing yang sudah pernah memiliki telex, itu juga di aturan yang lama juga boleh untuk mengganti dengan visa yang baru. Maksudnya datang ke KBRI, kemudian dia bisa mendapatkan visa. Tapi untuk di aturan yang baru ini itu tidak boleh. Jadi pemegang telex visa yang sudah expired, sudah masa berlakunya, harus dan wajib untuk apply visa yang baru. Oh, jadi berbagai jenis visa atau izin tinggal yang sudah habis masa berlakunya tetap harus apply yang baru ya Bapak? Betul. Secara online? Betul, secara online. Terima kasih banyak Pak Arsi untuk penjelasannya, semakin tercerahkan ini terkait dengan peraturan yang baru. Nah, kalau misalnya penonton kita ada yang mau ditanyakan Bapak, apakah ada yang bisa dikontak? Untuk teman-teman kita di Tiongkok, jika ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi hotline kami di 6532 5486 ekstensi 8046. Staf kami bisa melayani dengan bahasa Mandarin juga, bahasa Inggris atau dengan bahasa Indonesia. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan lain yang mau disampaikan melalui email, juga bisa juga melalui email imigrasi.beijing@kemlu.go.id. Oke. Begitu Mbak Adel. Bisa dilihat juga ya di bawah ini, bisa dicatat teman-teman. Di bawah sini ya. 感谢埃勒先生今天给我们介绍了移民移民政策的最新规定。疫情还没有结束，印度尼西亚还在努力战胜疫情，准备迎接更多的外国朋友们来到印度尼西亚。继续收看和佳琪说说话，我是李佳琪，请来听，再会。